Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lu pernah gak sih ngerasa dunia ini kadang kayak punya aturan tersembunyi? Kayak ada sesuatu di balik layar, tapi kita cuma bisa lihat permukaannya doang. Ilmuwan dari dulu udah mikirin hal itu. Dari Newton sampai Einstein, mereka nyari cara buat ngerti alam semesta. Tapi makin dicari, makin kerasa misterinya. Nah, muncul satu pendekatan baru, namanya loop quantum gravity. Kedengarannya ribet, gua aja sampai susah ngejaknya. Tapi santai, kita bahas pakai bahasa tongkrongan aja. Intinya, teori ini bilang ruang dan waktu itu bukan kayak panggung kosong. Mereka aktif, mereka hidup, dan kalau benar begitu, artinya dunia ini jauh lebih kaya dari yang kita kira. Jadi gampangnya gini kawan, bayangin semesta itu bukan ruang kosong luas kayak lapangan sepak bola. Tapi ternyata di level paling kecil, ruang dan waktu itu kayak anyaman benang halus. Kayak jaring super mini yang jadi dasar dari semua realita. Inilah yang disentuh oleh cabang fisika bernama loop quantum gravity. Sebenarnya mirip sih dengan kata-kata leluhur kita. Hidup itu jalinan takdir. Beda zaman, beda bahasa, tapi vibe-nya sama. Ada sesuatu yang lebih halus ngatur semua ini. Kawan, pernah mikir ruang kosong itu beneran kosong? Kayak kertas putih polos? Ternyata nggak gitu ceritanya. Bayangin, lu lagi nongkrong di meja warung kopi. Kelihatannya bersih, polos. Tapi kalau lu lihat pakai mikroskop super canggih, di situ ada debu, ada serbuk gula, ada partikel-partikel kecil yang nggak kelihatan oleh mata. Nah, ruang dan waktu juga gitu. Kelihatannya kosong, padahal rame banget. Loop quantum gravity bilang, ruang waktu itu punya tekstur. Lebih mirip kain halus daripada kertas polos. Kalau kain digoyang, muncul riak. Kalau ruang-ruang waktu digoyang, juga ada getaran halus. Ada jaringan yang nyambungin segalanya. Dunia ini diam? Kayaknya enggak. Kita cuma sering gak nyadar, padahal hidup kita selalu berenang di lautan energi itu. Gampangnya gini, lu lempar aja batu ke air yang tenang, pasti ada riaknya, gelombang-gelombang kecil itu. Itu yang dimaksud oleh loop quantum gravity sebagai riak-riak waktu. Ya mirip kayak gitu. Kalau ruang kosong aja ternyata penuh energi, mungkin gak sih hati yang ngerasa hampa sebenarnya juga penuh sesuatu yang lebih besar? Ini juga berarti setiap gerakan, suara, bahkan niat batin lo mungkin aja bikin getaran di jaring kosmik itu. Ini memang baru berupa hipotesis, belum 100% terbukti. Tapi logikanya masuk. Kalau materi aja bikin riak, kenapa pikiran kita nggak bisa? Dalam spiritualitas Islam, ada konsep qadar, yaitu takdir yang udah ditulis. Tapi kita punya ruang buat ikhtiar, buat selaras dengan takdir terbaik. Nah, bisa jadi jaring kosmik ini adalah istilah lain dari qadar. Jadi kalau pikiran kita gelap, apa mungkin jaring itu keruh juga? Dan kalau kita isi dengan rasa syukur dan niat baik, apakah jaring itu bisa jadi terang? Beberapa ilmuwan nyeleneh tapi keren, kayak Roger Penrose. Dia percaya kalau kesadaran bukan cuma hasil otak, tapi bisa jadi kesadaran itu bagian dari struktur kosmos. Bahasa gampangnya, otak lo itu radio, tapi sinyalnya dari semesta. Leluhur kita udah lama bilang, pikiran itu doa, dan doa itu energi. Kalau kita mikirnya negatif, kayaknya hidup makin berat. Tapi kalau kita mikir penuh syukur, entah kenapa rezeki nongol dari arah tak terduga. Kasualnya gini bro, semesta itu kayak marketplace. Lo naruh order di kepala lo. Kalau isinya Miss Queen, semesta bacanya, oke bro, repeat order kemiskinan lagi. Tapi kalau lo naruh pola syukur dan keberlimpahan, semesta juga akan menyatakan, baiklah kita kirimkan paket keberlimpahan buat lo. Begitu hukumnya kawan. Tapi muncul pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar order kita nyampe jelas ke semesta, nggak nyasar atau ke cancel?
Lu pernah nggak ngerasa kejadian-kejadian kecil ternyata nyambung satu sama lain? Kayak kebetulan, tapi terlalu pas buat dibilang kebetulan. Nah, loop quantum gravity ngasih gambaran begini. Dunia ini kayak jaring halus. Tiap titik nyambung ke titik lain. Jadi nggak ada peristiwa yang bener-bener berdiri sendiri. Lu bayangin jaring laba-laba. Lu sentuh satu sisi, getarannya nyampe ke sisi yang lain. Begitu juga hidup kita. Satu pikiran, satu keputusan bisa menggetarkan bagian lain dari hidup lo. Dan ini menarik banget, karena leluhur kita juga percaya hal yang sama. Bahwa hidup itu jaringan. Kalau kita jaga keseimbangan batin, jaring itu ngasih resonansi positif balik ke kita. Kalau semua hal saling sambung menyambung, apa yang sebenarnya lagi kita getarin di dalam diri kita sekarang? Kawan, selama ini kita mikir waktu itu garis lurus. Dari pagi ke siang, dari muda ke tua. Tapi gimana kalau waktu sebenarnya lebih fleksibel dari yang kita kira? Einstein pernah menyatakan, waktu bisa melambat atau melipat, tergantung keadaan. Nah, loop quantum gravity ngelangkah lebih jauh, yaitu waktu itu bisa jadi bagian dari jaringan ruang itu sendiri. Bayangin, waktu bukan jam berdetik, tapi kayak sungai yang mengalir, kadang deras, kadang tenang, dan kadang bikin pusaran. Makanya ada momen dalam hidup yang terasa lama banget, padahal sebentar. Atau sebaliknya, ada momen yang terasa cepet banget, padahal udah bertahun-tahun lewat. Itu bukan sekedar perasaan, bisa jadi emang waktu punya tekstur. Dan kalau waktu bisa main kayak gitu, apa mungkin masa depan dan masa lalu sebenarnya lebih dekat daripada apa yang kita kira? Oke, di titik ini kita udah ngerti kalau semesta mungkin kayak jaring dan pikiran bisa bikin getarannya. Sekarang pertanyaannya, pola apa yang lu taruh di jaring itu? Kalau lu tiap hari bangun dengan pola, hidup gue berat banget, ya lu lagi ngeprint pola berat itu di semesta. Dan anehnya, hidup lu bakal kasih bukti dengan kerjaan macet, orang nyebelin muncul, rezeki mampet. Tapi kalau lu ubah mindset jadi pola keberlimpahan, semesta juga berubah cara meresponnya. Spiritualnya begini, di dalam Al-Quran ada janji, barang siapa bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Itu kan jelas banget, sama dengan mindset bersyukur, sama dengan pola kelimpahan. Dalam perspektif sains, energi positif terbukti bikin orang lebih sehat, lebih kreatif, lebih gampang dapat peluang. Nah tapi gini bro, kalau pola batin kita udah kelimpahan, kenapa masih banyak orang yang hidupnya stuck? Apakah ada lapisan lain di balik jaring kosmis ini? Dan ada pertanyaan lanjutan, kalau waktu ternyata bukan garis lurus, berarti hidup kita lebih luas daripada sekedar dari lahir sampai mati. Lu pernah nggak mikir, benda yang lu pegang sekarang, misalnya gelas kopi, itu sebenarnya benar-benar padat atau cuma kelihatan padat aja? Secara kasat mata, gelas kopi kelihatan solid, keras, berat, nggak bisa ditembus. Tapi kalau kita zoom sejauh-jauhnya, turun ke level atom, turun lagi ke partikel lebih kecil, ternyata isinya lebih banyak ruang kosong daripada isinya. Loop quantum gravity ngasih gambaran lain. Materi itu nggak berdiri sendiri. Materi lahir dari jaringan ruang waktu yang bergetar. Jadi yang bikin sesuatu ada bukan karena dia padat, tapi karena ada pola getaran di dalamnya. Bayangin gitar. Senarnya kelihatan tipis doang, tapi begitu dipetik, getarannya bikin lagu. Nah, partikel-partikel kecil tadi juga begitu. Mereka getar, terus nyiptain realitas yang kita anggap padat. Lucunya, banyak tradisi spiritual lama udah bilang hal serupa. Ada yang bilang dunia ini ilusi. Ada yang nyebut hidup ini mimpi Tuhan. Semua itu sebenarnya cara kuno buat bilang realitas ini fleksibel, cair, nggak sekaku yang kita lihat. Dan kalau materi aja ternyata kosong tapi bergetar, jangan-jangan apa yang kita anggap buntu dalam hidup juga cuma ilusi padat. Bisa jadi cuma pola getaran yang bisa kita ubah. Kayak rezeki misalnya.
Kadang kita pikir, aduh hidup gue udah mentok. Padahal bisa jadi itu cuma getaran yang lagi macet. Kalau digeser dikit aja, dia udah bisa ngalir lagi. Jadi, materi di dunia fisik sama kayak hidup kita sehari-hari. Yang kelihatan padat, belum tentu kaku. Yang kelihatan mentok, sebenarnya lentur. Semua ini soal getaran, kawan. Kalau realitas ternyata nggak sepadat yang kita kira, mungkin nggak kalau nasib kita juga bisa berubah asal kita bisa mainin getarannya. Lu pernah nggak lihat jaring laba-laba yang kena embun pagi? Dari jauh nggak kelihatan, tapi begitu kena cahaya matahari, jaring itu berkilau, nunjukin betapa rumit polanya. Nah, loop quantum gravity menggambarkan ruang waktu mirip kayak jaring itu. Kita hidup di atas struktur halus, jaring-jaring mikroskopis yang nyambungin semuanya. Bukan jaring biasa, tapi jaring energi yang terus bergetar. Bayangin kalau jaring itu ketarik di satu sisi, sisi lain pasti ikut goyang. Sama kayak hidup lo, kita bikin satu keputusan kecil, efeknya bisa nyebar ke banyak hal. Lo bangun kesiangan misalnya, akhirnya telat kerja, terus ketemu orang di jalan yang ngubah mood lu seharian. Itu efek jaring-jaring yang gue maksud. Fisikawan bilang, realitas dibentuk oleh simpul-simpul kecil di ruang waktu. Tradisi kuno bilang, semua makhluk saling terhubung. Beda bahasa, tapi intinya sama, yaitu nggak ada yang berdiri sendiri. Kalau gitu, rezeki juga nggak berdiri sendiri. Kadang datang dari arah yang nggak lo duga. Mungkin dari orang yang pernah lo tolong, atau dari hal kecil yang pernah lo lakukan tanpa pamrih. Nah, ini menariknya. Banyak orang baru sadar pola ini setelah ngalamin sendiri. Kayak gue, dulu iseng nolongin orang. Ternyata bertahun-tahun kemudian dia ngasih peluang besar buat gue. Itu bukan kebetulan, kawan. Itu getaran jaring yang lagi balik. Kalau hidup ini sebenarnya kayak jaring, apa mungkin rezeki yang lo cari udah nyangkut di satu simpul dan tinggal lo goyang dikit aja biar nyampe ke lo? Kawan, pernah gak lo ngerasa waktu tuh bisa beda rasanya? Lagi nongkrong sama temen deket kayak sejam, kayak semenit. Tapi kalau lo lagi nunggu antrian BPJS, semenit rasanya kayak 3 bulan. Dalam fisika klasik, waktu digambarin lurus kayak garis. Dari masa lalu ke sekarang, terus ke masa depan. Tapi loop quantum gravity bilang, waktu nggak segitu sederhananya. Waktu itu bagian dari ruang, dan ruang itu bisa melengkung. Jadi, waktu pun bisa fleksibel. Einstein pernah bilang, semakin lu deket ke gravitasi besar, waktu lu bisa melambat dibanding orang lain. Artinya, waktu nggak universal, tapi relatif. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, ada momen-momen di mana waktu kita juga bisa terasa berbeda. Orang yang lagi flow misalnya, entah lagi bikin karya, main musik, atau mancing, mereka sering bilang, nggak kerasa ya udah berjam-jam. Itu waktu yang terasa lentur, kawan. Dalam spiritualitas, orang bilang, waktu manusia itu ilusi, yang nyata cuma momen sekarang. Itu cuma beda bahasa, tapi isinya masih nyambung, yaitu tentang waktu yang cair. Kalau waktu bisa lentur, maka perubahan juga bisa datang kapan aja. Jangan mikir gue udah terlambat dapat rezeki, atau umur gue udah segini. Nggak perlu, karena nggak ada yang namanya terlambat di sistem semesta. Lu bisa aja dapat kejutan besar justru di momen yang lu kira udah habis. Kalau waktu itu ternyata lentur, apa mungkin rezeki besar lu sebenarnya lagi antri di tikungan waktu yang belum lu lihat? Lu pernah nggak lagi kepikiran seseorang, tiba-tiba orang itu ngontak lu? Kayak ada sinyal yang tak terlihat yang nyambungin lu dengan dia. Banyak ilmuwan skeptis bilang itu cuma kebetulan. Tapi ada juga yang percaya otak manusia itu kayak antena.
Dia nangkep dan nyebarin getaran. Kalau ruang, waktu emang bergetar, masuk akal dong kalau pikiran kita ikut nimbrung di frekuensi itu. Pernah nggak lo masuk ke ruangan, terus ngerasa hawanya aneh, kayak tegang, padahal nggak ada yang ngomong? Itu bisa jadi lo lagi nangkep getaran pikiran orang lain. Bahasa kasarnya gini, lo tune in ke frekuensi mereka. Nah, kalau pikiran kita kayak antena, berarti cara kita mikir ikut nentuin apa yang kita tangkap. Kalau antena lu dipasang buat nangkap sinyal susah, takut, mentok, ya yang nyangkut ke lu juga hal-hal sejenis. Tapi kalau antena lu pasang di frekuensi berlimpah, damai, lega, biasanya peluang dan kejadian-kejadian yang nyangkut itu juga akan mirip seperti frekuensi yang lu pancarkan. Ini sejalan dengan banyak ajaran leluhur. Mereka percaya doa, niat, bahkan rasa syukur punya daya nyata. Ini bukan sekedar sugesti kawan, tapi cara kita nyetel antena batin biar nyambung ke frekuensi kelimpahan. Jadi, rezeki bukan cuma soal kerja keras fisik, tapi soal gimana pikiran kita ngarahin antena. Lu bisa kerja keras seharian, tapi kalau antena batin lu nggak nyambung ke frekuensi kelimpahan, hasilnya sering meleset, jeblok, dan zonk. Kalau pikiran kita emang kayak antena, udah nyambung ke frekuensi apa pikiran lu sekarang? Lu sadar nggak, emosi itu kayak bensin, bisa bikin lu ngebut, tapi kalau lu nggak bisa ngatur pedal gasnya, mesin lu bisa meledak. Dalam banyak penelitian neuroscience, emosi itu bukan cuma perasaan, dia nyata, bisa ngubah detak jantung, hormon, sampai sistem imun. Nah, kalau diibaratkan, emosi itu energi yang kita sebar ke sekitar. Coba ingat, kalau lu ketemu orang yang lagi marah, padahal dia nggak ngomong, lu tetap bisa ngerasain aura marahnya kan? Itu bukti emosi bukan cuma di kepala, dia keluar, nempel, dan bisa nular. Spiritualitas kuno percaya, doa atau rasa syukur bisa mengisi air atau ruang dengan energi tertentu. Dan riset modern, kayak eksperimennya Dr. Masaru Emoto tentang kristal air nunjukin pola indah, muncul ketika air dikasih kata positif. Lo boleh percaya atau enggak, tapi pola-pola ini bikin kita mikir, mungkin nggak emosi kita emang punya bentuk nyata? Kalau emosi bisa jadi bahan bakar realitas, berarti cara kita ngelola emosi ikut menentukan arah hidup. Marah terus, hidup kayak jalan di kabut. Tapi kalau hati lo tenang, jalan sering kelihatan lebih jelas. Kalau emosi itu bahan bakar, sekarang lo lagi ngisi tangki lo dengan energi apa? Kawan, banyak orang mikir rezeki itu kayak ATM. Lo masukin kartu, pencet tombol, keluar duit. Padahal rezeki itu lebih mirip sungai. Ngalir, berliku, kadang keras, kadang juga tenang. Sungai nggak selalu lurus. Dia belok-belok, kadang alirannya macet ketemu batu. Tapi akhirnya tetap ngalir ke laut. Sama dengan rezeki, kadang lu ngalamin macet, hambatan, bahkan banjir masalah. Tapi bukan berarti alirannya berhenti. Kalau lu cuma nunggu rezeki di satu titik, kayak nungguin ATM, lu bakal kecewa. Karena sungai rezeki punya banyak cabang. Bisa lewat orang yang gak lu sangka, bisa lewat peluang kecil yang lu anggap remeh. Dalam budaya Jawa ada istilah rezeki sak dermo ngupi. Artinya, kadang rezeki datang cuma sekedar segelas kopi, tapi bisa bikin hati lega. Itu ngingetin kita kalau rezeki bukan selalu angka besar, tapi aliran yang bikin lu hidup lebih ringan. Kalau lu bisa lihat rezeki kayak sungai, lu bakal berhenti maksa alirannya keluar dari ATM yang sama. Lu bakal mulai buka mata. Oh, ternyata semesta punya banyak jalur buat nganterin rezeki ke gue. Kalau rezeki itu sungai, udahkah lo nyiapin perahu buat ikut ngalir? Atau lo masih nunggu ATM yang sama? Lo pernah jalan di hutan tanpa kompas? Bingung, gampang nyasar, dan panik. Nah,
Hidup tanpa kesadaran itu mirip banget kayak lu lagi nyasar di hutan. Kesadaran adalah kemampuan buat ngeliat diri sendiri dari jauh. Lu lagi marah, tapi lu sadar lu marah. Lu lagi iri, tapi sadar lu iri. Itu udah langkah gede banget. Karena tanpa sadar, kita kayak nyetir mobil tapi kaca spionnya ditutup. Gampang nabrak. Banyak guru spiritual bilang, kesadaran itu akar dari semua perubahan. Lu gak bisa ubah sesuatu yang bahkan lu gak sadar ada di diri lu. Tapi begitu sadar, setengah masalah udah selesai. Dalam konteks rezeki, kesadaran bikin lu bisa bedain, lu beneran butuh atau cuma nafsu. Lu beneran miskin atau lu cuma sibuk bandingin diri lu dengan orang lain. Kesadaran itu kayak kompas yang nunjukin arah, bukan cuma tujuan. Kalau lu pegang kompas ini, lu gak gampang tersesat di janji-janji palsu, investasi bodong, atau obsesi uang instan. Lu tahu, aliran rezeki yang sejati itu sesuai dengan jalan batin lo, bukan sekedar angka di rekening. Pertanyaannya adalah, kalau kesadaran itu kompas, lo udah tahu belum arah jarum batin lo nunjukin kemana? Kawan, lo pernah ngerasa takut dengan hal yang lo gak ngerti? Padahal justru di balik misteri itu ada hadiahnya. Fisikawan kayak Carlo Rovelli jujur banget. Mereka belum bisa jawab semua hal tentang semesta. Bahkan teori paling canggih kayak loop quantum gravity pun masih bolong-bolong. Tapi justru di lubang misteri itulah ilmu terus berkembang. Hidup juga kayak gitu kawan. Kadang lu frustasi karena gak ngerti kenapa kejadian buruk numpuk di elo. Tapi coba tahan sebentar. Misteri itu kayak puzzle. Kalau lu sabar, lama-lama gambarnya kebentuk. Dalam budaya sufistik, misteri dianggap bagian dari cinta ilahi. Lu gak bisa paham semua rahasianya sekaligus. Karena kalau dikasih full paket, otak lu bisa koslet. Jadi misteri itu cara semesta ngajarin lu sabar sambil nyiapin hadiah. Rezeki pun sering datang dari arah misterius. Lu bisa punya rencana A, tapi yang kejadian malah B. Dan ternyata B justru lebih pas buat lu. Misteri bikin kita rendah hati bahwa kita bukan penguasa semesta, tapi kita adalah penumpang yang belajar percaya. Kalau misteri itu sahabat, bukan musuh, beranikah lu berteman dengan hal-hal yang belum lu pahami sekarang? Sekarang, bayangin lu lagi berdiri di tepi laut, malam hari, ombak datang, pergi, datang lagi. Angin berhembus, bintang di atas, dan lu sadar, lu bukan cuma penonton, lu bagian dari semua ini. Hidup kita sering kerasa kayak chaos. Hutang, tekanan kerja, urusan keluarga yang bikin pusing. Tapi kalau kita tarik mundur sedikit aja, kayak kamera drone yang naik ke atas, lu bakal lihat semua. Semua garis hidup ini ternyata nyambung, ada polanya. Rezeki itu bukan cuma soal angka, tapi rasa cukup yang bikin hati tenang. Misteri itu bukan ancaman, tapi undangan buat percaya. Emosi bukan cuma drama, tapi energi yang bisa lo arahkan. Dan kesadaran, itu kompas batin biar lo gak nyasar di hutan ilusi. Banyak orang kejar kebahagiaan kayak ngejar layangan putus. Padahal kebahagiaan itu bukan tujuan akhir, tapi cara lu ngejalanin kehidupan ini. Dan di jalan itu, rezeki ngalir, misteri terungkap, dan hati lu jadi ringan. Gue pengen lu ingat satu hal. Lu bukan sendirian. Semesta gak pernah ninggalin lu. Kalau hari ini lu lagi jatuh, mungkin lu lagi disiapkan buat lompatan yang lebih tinggi. Kalau sekarang jalan lu gelap, mungkin lo lagi dikasih waktu buat belajar nyalain cahaya dari dalam. Hidup ini bukan soal lo bisa dapetin apa yang lo mau sekarang. Hidup ini soal lo bisa selaras dengan aliran besar yang udah lebih dulu ngerti apa yang terbaik buat lo. Dan begitu lo selaras, hidup berhenti jadi beban. Dia berubah jadi tarian. Jadi, jangan lo tanya, kapan rezeki gue datang?
Pertanyaan yang lebih penting adalah, kapan gue siap buka hati biar aliran rezeki bisa masuk? Karena semesta udah siap, tinggal lu aja mau nerima atau enggak.